Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir, Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube Pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Rere, inilah Madiun This Week selengkapnya. Penyaluran sembako sebagai penanggulangan dampak sosial akibat pandemi COVID-19 di Kota Madiun terus dilakukan. Pembagian dilakukan nyaris setiap hari di wilayah Kecamatan Kartoharjo, Manguharjo, dan Taman. Wali Kota Madiun Maidi juga membagikan masker dan meninjau pencairan BPNT di sela kegiatan tersebut. Wali Kota Madiun Maidi kembali menyalurkan sembako bagi masyarakat kurang mampu. Kali ini giliran warga berstatus janda, penarik sampah, penjaga makam, anak cacat, dan anak stunting di Kelurahan Kelun dan Tawangrejo. Kegiatan semakin menarik lantaran dilakukan sambil goes bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD hingga awak wartawan. Ratusan paket sembako dibagikan di dua tempat tersebut. Pembagian dilakukan di kantor kelurahan masing-masing. Bantuan merupakan hasil sumbangan masyarakat yang terkumpul di posko logistik rumah dinas wali kota. Di antaranya, sumbangan dari komunitas gereja, warga Tionghoa, hingga perseorangan. Kendati dibagikan langsung, masyarakat penerima dilarang berkerumun. Mereka wajib mengantri di kursi yang sudah diberikan jarak. Sembako berupa beras, mie instan, kecap, dan sambal pecel ini cukup untuk memenuhi kebutuhan 1 minggu. Wali Kota menambahkan bantuan akan diberikan secara bertahap. Artinya, tim akan kembali menyisir warga penerima ke depan. Pembagian sembako yang dilakukan Wali Kota Madiun Maidi tidak hanya kepada warga di kantor kelurahan, namun juga diberikan dari rumah ke rumah alias door to door. Wali Kota memberikan sembako kepada warga yang membutuhkan sepanjang rute bersepeda di kelurahan tersebut. Tak heran laju sepeda Wali Kota dan rombongan kerap kali berhenti mendadak. Pertama, karena melihat warga yang tidak memakai masker. Kedua, melihat warga yang membutuhkan bahan makanan. Wali Kota memang juga membagikan masker. Masyarakat diminta selalu memakai masker ketika keluar rumah. Ini penting mengingat kondisi saat ini. Hari ini yang kita drop dulu, janda tidak mampu, anak cacat, anak stunting, terus penarik sampah, penjaga makam, itu saya drop dulu semuanya. Walaupun ini juga dapat, karena ini dapat, tetapi kan mungkin tidak cukup. Nah, untuk mengatakan tidak cukup ini, silahkan dia WA ke saya, WA ke posko, SMS ke saya, Pak, saya udah habis Pak, beras saya habis Pak, oh silahkan ke posko. Mana alamatnya? Kelurahannya ini, oh iya ada di daftar itu. Kita kasih. Wali Kota tak membantah masih banyaknya warga yang membutuhkan. Karenanya dia berharap kepedulian masyarakat kategori mampu untuk turut berpartisipasi. Seperti diketahui, aparatur sipil negara ASN Kota Madiun juga diminta untuk menyisihkan sebagian gaji untuk penanganan dampak COVID-19 ini. Sebagian masyarakat juga sudah mulai dengan menyumbang sembako. Wali Kota berharap kepedulian terus ditingkatkan. Penyaluran sembako yang dilakukan Wali Kota Madiun Maidi kepada masyarakat kurang mampu berganti di Kecamatan Manguharjo Kamis 16 April kemarin. Setidaknya 792 paket sembako disalurkan kepada masyarakat di 6 kelurahan, yakni Kelurahan Pangongangan, Sogaten, Ngegong, Winongo, Nambangan Lor, dan Kelurahan Manguharjo. Sama dengan di Kecamatan Kartoharjo sehari sebelumnya. Kegiatan penyaluran sembako hasil sumbangan masyarakat itu juga dilakukan dengan bersepeda. Wali Kota menyebut pembagian sejatinya belum selesai. Kegiatan akan diteruskan tim logistik. Pembagian kali ini juga memprioritaskan janda hingga difabel. Pembagian dilakukan secara simbolis kepada sejumlah penerima. Sisanya akan dibagikan petugas kelurahan masing-masing. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerumunan massa. Wali Kota menyebut masyarakat tidak perlu khawatir untuk urusan bahan makan. Pemerintah pastinya akan terus mengupayakan penyaluran bantuan akan disinergikan dengan program pemerintah seperti bantuan pangan non-tunai.
Tak heran persediaan bahan makanan masyarakat bisa berkesinambungan. Wali Kota sengaja mengajak masyarakat yang berdonasi dalam penyaluran. Ini dilakukan agar turut melihat kondisi masyarakat di bawah. Harapannya mereka juga mempersiapkan bantuan kembali untuk ke depan, seandainya masa pandemi masih berlangsung. Wali Kota menyebut posko logistik Pemkot Madiun terbuka bagi masyarakat yang akan berdonasi. Wali Kota juga memastikan pencairan BPNT di Kecamatan Manguharjo berjalan lancar. Setidaknya, agen pencairan di Kelurahan Pangongangan dan Winongo dikunjungi di sela penyaluran sembako tersebut. Terdapat 209 keluarga penerima manfaat atau KPM yang mencairkan BPNT pusat di 2 agen tersebut. Terdapat 4.521 KPM BPNT pusat di Kota Madiun secara keseluruhan. Selain itu, juga terdapat 3.638 KPM untuk BPNT daerah. Pencairan terus berjalan saat ini. Tapi yang dana bantuan non tunai sudah kita sampaikan. Tadi juga kita sampaikan bareng. Jadi yang tidak dapat dana non tunai, saya kasih itu. Dan nanti mungkin 2 minggu lagi akan saya kasih lagi. Karena apa? Dana non tunai yang 200 mungkin sudah bilang ya minggu. Ini saya sambung donasi. Donasi akan membayangi mana-mana yang kita sediakan kurang. Donasi ini kita buka posko, semua donasi ada di posko. Nanti donasi itu juga ikut keliling. Penyaluran masker Program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank BRI berlanjut Kamis 16 April kemarin. Ribuan masker tersebut dibagikan kepada masyarakat di sela penyaluran sembako di Kecamatan Manguharjo. Setiap masyarakat yang tidak memakai langsung dikasih dan diminta untuk dipakai. Wali Kota berharap masyarakat yang beraktivitas di luar rumah wajib memakai masker. Seperti diberitakan, Pemkot Madiun mendapat bantuan 1.300 masker dari BRI Cabang Madiun. Penyerahan dilakukan secara simbolis di rumah dinas Wali Kota Rabu kemarin. Selain masker, BRI juga memberikan bantuan 75 APD, 4 termogan, 500 pasang sarung tangan, dan 20 liter hand sanitizer, serta 4 wastafel. Wali Kota Maidi tidak ingin berlama-lama menyimpan bantuan tersebut. Bantuan langsung dibagikan kepada masyarakat. Pembagian masker dilakukan secara kondisional dalam rute yang dilewati. Kegiatan bagi-bagi memang sambil bersepeda. Di antaranya masyarakat di Pasar Templek Jalan Merpati, pengendara di sekitar Klenteng Madiun, hingga warga di Kelurahan Pangongangan, Sogaten, Ngegong, Winongo, Nambangan Lor, dan Kelurahan Manguharjo. Laju sepeda Wali Kota seketika berhenti ketika melihat warga belum memakai masker sepanjang rute di sejumlah kelurahan tersebut. Pemerataan penyaluran bantuan sembako bagi warga kurang mampu terdampak COVID-19 di Kota Madiun terrealisasikan. Setelah penyaluran kepada tukang becak beberapa waktu yang lalu, Pemkot Madiun menyalurkan sembako kepada pemulung di TPA Winongo dan penghuni rumah susun sederhana sewa Rusunawa di Kelurahan Nambangan Lor, Senin 13 April kemarin. Pemberian sembako hasil sumbangan warga itu dipimpin langsung Wali Kota Madiun Maidi. Pemerintah Kota Madiun memang mendapat sejumlah bantuan dari masyarakat. Salah satunya dari warga Tionghoa Kota Madiun sebanyak 2.500 paket. Tak hanya sembako berupa beras, minyak, dan kecap, warga juga mendapatkan masker bagi yang belum memakai. Rombongan lantas bergeser ke Rusunawa di Kelurahan Nambangan Lor. Satu persatu penghuni diberikan sembako. Penerima juga wajib mencelupkan jari ke tinta sebagai penanda. Wali Kota mengatakan sudah meminta lurah untuk mendata janda kurang mampu. Selain itu, anak stunting dan warga yang cacat. Bantuan akan dikirim secara door-to-door dalam waktu dekat. Pemkot akan memanfaatkan 7 kendaraan roda 3 untuk mengangkut sembako tersebut. Wali Kota menyebut warga yang rentan akan diprioritaskan. Wali Kota menambahkan, stok sembako memang tidak langsung diberikan sekaligus, tetapi diberikan secara bertahap. Harapannya, sembako benar-benar tepat sasaran dan dimanfaatkan secara maksimal. Sembako yang diberikan sekaligus dikhawatirkan malah akan dijual. Ambil dari Pak Lurah semuanya, mulai dari
janda 2 yang tidak mampu, terus ada yang stunting, terus ada yang cacat, ini semuanya diungkap. Insya Allah nanti data ini selesai, per kelurahan, per alamat tidak ada, ini nanti setiap hari keliling. Kepedulian masyarakat kepada sesama dalam menghadapi pandemi COVID-19 terus ditunjukkan, salah satunya melalui pembagian masker secara gratis. Seperti yang terlihat di Kota Madiun, kepedulian itu datang dari Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana IPEKB Indonesia, cabang Kota Madiun. Para penyuluh KB ini bersama-sama membagikan ratusan masker kepada pengendara yang melintas di sepanjang Jalan Masrib Kota Madiun. Ketua IPEKB Kota Madiun Sri Budiarti mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai pencegahan penyebaran COVID-19, sekaligus memberikan masker kepada pengendara yang tidak menggunakan masker. Dirinya berharap bantuan tersebut bisa membantu sesama masyarakat Kota Madiun yang sedang berjuang menghentikan laju penyebaran corona. Antara lain yaitu memberikan KIE penerangan kepada masyarakat Kota Madiun tentang pencegahan COVID-19. Pertama. Kedua, yaitu memberikan bantuan masker kepada warga atau masyarakat Kota Madiun yang pada kegiatan aktivitas tidak menggunakan masker berada di wilayah Jalan Masrib depan stadion. Ketiga, memberikan bantuan sembako sejumlah 90 paket yang akan diberikan kepada keluarga yang tidak mampu, diberikan kepada 3 titik di Balai Penyuluhan masing-masing Kecamatan Taman, Kecamatan Kartoharjo, dan Kecamatan Manguharjo. Mudah-mudahan COVID yang ada di Kota Madiun segera berakhir dan semuanya sehat walafiat. Amin. Wali Kota Madiun Maidi beserta perwakilan Kepala OPD di Pemerintahan Kota Madiun mengecek pencairan bantuan pangan non-tunai BPNT Pusat di Kota Madiun. Hal itu terlihat pada Rabu 15 Maret 2020 di sela-sela goes bersama rombongan mendatangi e-warung yang berada di Kelurahan Rejomulyo dan Kelurahan Tawang Rejo. Wali Kota Madiun mengapresiasi pencairan bantuan senilai Rp200.000 yang diwujudkan dalam bentuk kebutuhan pangan yang memenuhi unsur karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Wali Kota berpesan bahan pangan yang diberikan harus diutamakan dari produk UMKM sekitar daerah. Tak hanya pencairan BPNT, dalam kesempatan yang sama, penerima manfaat program Keluarga Harapan PKH juga menerima pencairan bantuan berupa uang tunai yang bisa ditarik melalui ATM bank yang ditunjuk atau bisa pula menabungnya dan tidak akan hangus selama belum diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sing tak tresnani, neng tengah pandemi COVID-19 iki, akeh sektor sing kena dampak, akeh wong sing angel nyukupi kebutuhane. Saya Haji Maidi, Wali Kota Madiun, menghimbau, ayo kabeh padha gotong royong ngrewangi sing kekurangan lan ngentasake kesusahan iki supaya Kutha Madiun tetep ayem lan tentrem. Tuku iwak imbuh kulup dipangan rame-rame. Ayo dulur bebarengan padha guyub bantu sing do mbutuhake. Ngono ya lur, aja lali. Lho ya, ayo padha peduli karo tangga sekitare. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepedulian masyarakat dalam berkontribusi penanganan COVID-19 di Kota Madiun patut diapresiasi.
Berbagai bantuan diterima pemerintah Kota Madiun untuk disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan berupa sembako hingga alat perlindungan diri sudah langsung disalurkan kepada yang membutuhkan. Jangan kemana-mana, informasi terkait pendaftaran Kartu Prakerja akan hadir setelah yang satu ini. Partisipasi masyarakat terkait penanganan dampak sosial COVID-19 di Kota Madiun juga mengalir dari kaum Tionghoa. Tak tanggung-tanggung, komunitas Tionghoa di Kota Madiun menyumbangkan 2.500 paket sembako kepada Pemkot Madiun. Bantuan berupa beras dan mie instan tersebut mulai dibagikan kepada masyarakat. Seperti diketahui, pemerintah Kota Madiun melalui tim gugus tugas logistik berkeliling setiap hari. Sasarannya, masyarakat kurang mampu, mulai tukang becak, pemulung, tukang parkir, hingga janda. Wali Kota juga memprioritaskan bantuan kepada warga korban PHK akibat COVID-19 ini. Harapannya, bantuan tepat sasaran. Pemkot Madiun memang memiliki data penerima bantuan melalui program BPNT daerah dan pusat. Selain itu, juga terdapat program bantuan untuk pekerja informal. Nah, jadi di mana kita ada kesusahan, masyarakat sebagian susah, banyak komunitas yang bantu. Kemarin gereja, sekarang semua Tionghoa yang ada di Kota Madiun ikut membantu. Sembako ini kurang lebih 2.500 pack. Ini nanti kita bagikan, sama-sama. Ada yang data dari Pak Lurah, ada yang langsung lapangan. Lapangan kemarin tukang becak, nanti tukang parkir, tukang pembuang sampah, tukang bersih-bersih, ini kita lihat semuanya. Kepedulian masyarakat akan percepatan penanggulangan dampak COVID-19 di Kota Madiun semakin terlihat. Berbagai macam bantuan yang diberikan kepada pemerintah yang nantinya disalurkan ke masyarakat terus mengalir. Baik bantuan dari perseorangan, asosiasi, hingga perusahaan-perusahaan besar. Seperti yang terlihat di Rumah Dinas Wali Kota pada Rabu 15 Maret 2020. Rumah Dinas orang nomor 1 di Kota Madiun ini kedatangan tamu dari Asosiasi Pengusaha Real Estate Indonesia, Kota Madiun, dan PT Inka. Kedatangan tersebut bukan tanpa sebab. Mereka datang dengan membawa ratusan paket sembako yang ditujukan bagi masyarakat Kota Madiun yang terdampak akan kondisi saat ini. Wali Kota berharap beberapa bahan pangan yang ada dalam paket sembako adalah beras, kecap, sambal pecel buatan UMKM Kota Madiun, dan abon yang juga buatan masyarakat lokal. Sehingga melalui pola-pola seperti ini, produk UMKM diharapkan dapat terus bergerak. Ada beras, ada gula, ada sambal pecel di Madiun, ada abon, pokoknya produk UMKM. Sehingga produk UMKM-nya ini bergerak berjalan. Pemerintah Kota Madiun kembali menerima bantuan program Corporate Social Responsibility dari perusahaan di wilayahnya. Kali ini bantuan datang dari Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun. Penyerahan bantuan dari BRI kepada pemerintah Kota Madiun berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Madiun, Jalan Pahlawan, Rabu 15 April 2020. Wali Kota Madiun Maidi hadir secara langsung untuk menerima donasi berupa alat pelindung diri, masker, hand sanitizer, hingga termogan. Dalam sambutannya, Wali Kota Madiun Maidi memberikan apresiasi kepada Bank BRI. Wali Kota berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun petugas medis yang membutuhkan. Tak hanya itu, BRI juga memberikan 4 unit wastafel bagi 2 pasar di wilayah Kota Madiun, yakni Pasar Besar Madiun dan Pasar Besi Srijaya. Seluruh wastafel juga sudah terpasang dan bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya pedagang dan pengunjung pasar. Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu? Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu? Madiun Siaga 112, Madiun Siaga 112, ada yang bisa kami bantu?
Penanganan dampak sosial COVID-19 bukan hanya urusan bahan makanan saja, namun juga untuk urusan pekerjaan. Pemkot Madiun juga sudah membuka pendaftaran kartu prakerja di dinas terkait. Sementara itu, kebijakan tetap di rumah selama pandemi bisa dimanfaatkan untuk hal positif dan menghasilkan seperti budidaya cupang. Kabar ini akan kami rangkai bersama informasi terkait pencabutan gugatan kasus hate speech wali kota berikut ini. Bagi masyarakat Kota Madiun yang ingin mendapatkan kartu prakerja yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, tak perlu risau. Sebab Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kota Madiun telah membuka posko pendampingan pendaftaran kartu prakerja sejak Senin 13 April lalu. Antusiasme cukup tinggi dengan dibukanya posko pendampingan pendaftaran kartu prakerja tersebut. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Disnaker Suyoto Harjowiono. Dirinya menjelaskan pembukaan posko pendampingan pendaftaran merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah daerah untuk memudahkan masyarakat dalam mendaftar kartu prakerja. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Disnaker Suyoto Harjowiono. Dirinya menjelaskan pembukaan posko pendampingan pendaftaran merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah daerah untuk memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan kartu prakerja. Masyarakat yang ingin mendaftar hanya membawa KTP, lalu langsung datang ke kantor Disnaker jika kesusahan untuk mendaftar. Nanti petugas akan membantu pendaftaran mulai dari tahap awal hingga tes. Suyoto menjelaskan syarat untuk mendapatkan kartu prakerja tidaklah sulit, yakni masyarakat yang berusia minimal 18 tahun, berwarga kenegaraan Indonesia, dan tidak sedang sekolah atau kuliah formal, memiliki alamat email, menyiapkan data diri seperti NIK dan foto KTP, serta foto selfie dengan KTP berukuran format foto maksimal 2 MB. Untuk informasi, kartu prakerja ini ditujukan kepada mereka yang sedang mencari pekerjaan, berusia di atas 18 tahun dan tidak sedang menjalani pendidikan formal. Selain itu, program ini juga diperuntukkan bagi pekerja yang terkena PHK atau mereka yang ingin pindah kerja dan membutuhkan peningkatan kompetensi. Posko pendampingan pendaftaran kartu prakerja, maka ini kita lebih intensif lagi supaya nanti masyarakat yang kesulitan untuk mendaftarkan kartu prakerja ini bisa kita fasilitasi. Berawal dari kegiatannya berselancar di dunia maya, Bima Gilang Permadi atau yang akrab disapa Bima menemukan hobi menjanjikan yang kini tengah ditekuninya, yakni mengembangbiakkan ikan cupang yang saat ini menjadi sumber pundi-pundi tambahan bagi siswa yang duduk di kelas 12 SMK ini. Dalam sehari, Bima bisa menghabiskan waktu selama 4 jam untuk melakukan perawatan kepada ratusan ikan yang dimilikinya saat ini. Mulai dari mengganti air agar tidak mengendap, memberi makan dengan pelet atau jentik nyamuk, dan lain sebagainya. Lebih jauh, Bima bercerita selama ini dirinya menjual ikan-ikan cupang yang dikembangbiakannya melalui Facebook dan Instagram. Paling jauh, ikan cupang miliknya dibeli oleh penghobi dari Jakarta. Termahal, ikan cupangnya diberi harga Rp300.000. Terakhir, pemuda yang tinggal di Jalan Sultan Tronggono, Kelurahan Manguharjo ini berpesan kepada orang-orang yang ingin memulai mengembangbiakkan ikan cupang untuk menguatkan niat dan tekun dalam mengembangbiakkan ikan cupang agar mendapat hasil yang maksimal. Warnanya pertama karena warnanya, terus karena perawatan yang sangat mudah, dan cupang itu cukup terkenal. Wali Kota Madiun Maidi mencabut laporannya atas pencemaran nama baik yang menyasar dirinya. Hal tersebut diutarakan langsung oleh Wali Kota saat konferensi pers di halaman Balai Kota Madiun pada Senin 13 April 2020 lalu. RHS, 26 tahun, warga Kelurahan Pangongangan, Manguharjo, tersangka kasus dugaan penghinaan atau pencemaran nama baik pejabat publik itu menangis sesenggukan saat mendengar pernyataan langsung dari orang nomor 1 di Kota Madiun ini. Wali Kota mengatakan pertimbangannya didasarkan pada permohonan maaf secara langsung dan tertulis yang dilakukan tersangka dan terlebih dia merupakan warga Kota Madiun. Wali Kota ingin perbuatan tercela ini tidak diulangi dan jangan ditiru oleh siapapun. Dalam kesempatan
kesempatan yang sama, Wali Kota juga menghimbau agar masyarakat bisa lebih bijak dalam bersikap di sosial media dan dalam menyampaikan pendapatnya. Inilah hal-hal seperti ini untuk pembelajaran masyarakat yang ada di Kota Madiun, khususnya anak-anak yang muda, boleh idealis, boleh memberikan saran, tetapi sarannya yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Maidi, Wali Kota Madiun, menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Madiun yang beraktivitas di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan jaga jarak. Gunakan jenis masker kain minimal 2 lapis yang dapat dicuci. Tidak membeli dan atau menggunakan masker medis. Mari tetap utamakan di rumah saja. Jaga jarak, bagi yang di luar kota dimohon tidak pulang dulu. Dan terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Proyek pembangunan pasar bunga di Jalan Dauhan, Kelurahan Banjarjo, Kecamatan Taman, Kota Madiun memasuki tahap selanjutnya. Pemerintah Kota Madiun siap melelang proyek tersebut agar segera dikerjakan. Rapat koordinasi rencana pembangunan pasar bunga berlangsung di lantai 4 Gedung Geraha Krida Praja Kota Madiun, Selasa 14 April 2020. Dipimpin langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi, rapat tersebut membahas desain akhir pasar bunga dan fasilitas di dalamnya. Ini nanti akan menunjang ekonomi ke depan, yang sekarang tidak layak, dibuat yang layak, semakin bagus, semakin nyaman, yang beli semakin banyak, yang jual juga semakin nyaman. Ini sudah kita diskusikan hari ini. Pasar bunga di Jalan Dauhan nantinya akan menjadi daerah relokasi bagi pedagang bunga yang selama ini menempati area belakang Stadion Wilis. Pasar bunga baru menyediakan fasilitas berupa 59 kios, toilet, tempat parkir, dan musola, dengan luas lahan mencapai 4.200 meter persegi. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Suwarno mengatakan, Pemkot memberi catatan khusus dalam proyek pembangunan pasar bunga. Catatan ini wajib menjadi perhatian bagi penyedia jasa yang ingin mengikuti lelang pembangunan pasar bunga, serta tidak dapat menuntut apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari. Jadi gini, tender nanti kita mulai, cuman dalam tender saya sebut bahwa proses tender ini apabila sewaktu-waktu dananya itu tidak ada karena pengurangan anggaran dari pusat misalnya, itu maka tender ini dinyatakan tidak berlaku dan penyedia tidak berhak menuntut apapun. Itu dikurangi otomatis secara aturan tidak bisa. Harapan pelaku UMKM di Kota Madiun agar tetap beroperasi di saat pandemi tampaknya bakal segera terwujud. Persiapan terkait kebijakan pembelian produk UMKM oleh pemerintah Kota Madiun terus dimatangkan. Tim gugus tugas urusan logistik kembali melaksanakan rapat koordinasi terkait hal tersebut pada Selasa 14 April kemarin. Setidaknya tercatat 533 UMKM yang sudah menyatakan kesanggupannya. Rinciannya, 164 produsen sambal pecel, 12 produsen abon, 30 produsen keripik tempe, 26 produsen telur asin, dan 301 dari produsen jenis jajanan.
Masing-masing jenis UMKM tersebut sanggup memproduksi 2.500 bungkus sambal pecel ukuran 250 gram, 1.800 bungkus keripik tempe, 100 kg abon, dan 2.400 butir telur asin per harinya. Namun bukannya tanpa masalah, kebanyakan UMKM membutuhkan dana segar untuk membeli bahan. Hal itu wajar mengingat sebagian besar sudah tidak beroperasi sejak mewabahnya corona. Hal tersebut juga dibahas dalam rapat. Kemungkinan sebagian uang pembelian akan diberikan terlebih dahulu. Agar UMKM itu tetap hidup, maka pemerintah kota akan membeli produk UMKM. Dan kita sudah mendata UMKM yang sanggup dibeli produknya oleh Pemkot itu sebanyak 533 UMKM. Sambal pecel 164, abon 12 produsen, keripik tempe 30, telur asin 26, jajanan 301. Jadi totalnya 533. Selain itu, Harum menyebut pihaknya juga melakukan pendataan UMKM di luar jenis makanan dan minuman. Di antaranya UMKM konveksi, fashion, hingga handicraft. UMKM tersebut juga menyatakan kesanggupannya untuk memproduksi alat pelindung diri atau APD, mulai masker hingga baju dan lain sebagainya. Namun UMKM di luar Mamin tersebut masih akan dibahas lebih lanjut. Kemungkinan besar juga akan terakomodasi. Sebab Wali Kota juga menginstruksikan untuk melakukan pendataan. Koordinasi terus dilakukan Pemkot Madiun dalam upaya penanganan COVID-19 di wilayahnya. Tak hanya mempertahankan status zero COVID-19, Pemkot juga terus berupaya membantu masyarakat yang terdampak dari virus tersebut, khususnya dari segi ekonomi. Dalam rapat koordinasi yang berlangsung di ruang 13 Balai Kota Madiun pada Senin 13 April 2020, Wali Kota Madiun Maidi menghimbau kepada OPD terkait beserta camat dan lurah untuk segera menyelesaikan pendataan bagi warganya yang kurang mampu. Wali Kota berharap seluruh masyarakat dapat mematuhi aturan, khususnya terkait upaya pencegahan penyebaran virus corona. Mantan Sekretaris Daerah Kota Madiun itu juga menginstruksikan kepada Satpol PP agar selalu siaga dan memantau wilayah kota. Pada kesempatan itu, Wali Kota juga menghimbau kepada camat dan lurah untuk lebih tegas menerapkan aturan social distancing, termasuk memantau warga pendatang di wilayahnya masing-masing, serta berkoordinasi dengan RT dan RW setempat jika ada warga yang baru pulang dari daerah lain, khususnya zona merah corona. Pemerintah Kota Madiun mengeluarkan panduan menjalankan ibadah sholat tarawih dan sholat berjamaah di masjid selama pandemi COVID-19. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Madiun Rusdianto dalam rapat koordinasi bersama pihak terkait di ruang 13 Balai Kota Madiun pada Selasa 14 Maret 2020. Rakor tersebut membahas berbagai langkah strategis untuk dapat menjalankan ibadah sesuai syariat, namun tetap mengedepankan kewaspadaan akan penyebaran virus COVID-19. Berdasarkan hasil rapat, diputuskan bahwa tetap menjalankan sholat tarawih dan sholat berjamaah sebagaimana mestinya dengan protokoler kesehatan yang telah ditetapkan, yakni akses masuk masjid satu pintu, masjid wajib menyediakan tempat cuci tangan, pembatasan antar individu, memakai masker, dan penonaktifan AC atau kipas angin. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Rere bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Bendekar dan tetap di rumah saja. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini. Sampai jumpa.